Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pagi ini. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati apa yang kami pikirkan jadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini Pak Budi akan menceritakan sebuah kisah yang ada di Alkitab, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 19. Ceritanya gini, ketika itu Tuhan Yesus sedang bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" Apa jawaban Petrus? Dia menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi uniknya Tuhan Yesus ngomong ke Petrus ini sampai 3 kali. Bisa dibayangkan kalau seseorang bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, pasti memiliki maksud tertentu. Mungkin orangnya tidak mendengar, atau sebaliknya, yang bertanya ingin mengetahui apakah yang ditanyakan itu sudah dimengerti atau belum, atau mengharapkan jawaban yang sungguh-sungguh terhadap lawan bicaranya. Tuhan Yesus kemudian mengatakan, bertanya kepada Petrus ini dengan pertanyaan yang sama, "Apakah kamu mengasihi aku?" Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kamu, pada kita, apakah jawabannya? Mungkin jawabannya berbeda satu dengan yang lain. Tapi uniknya kata mengasihi kalau dipelajari ada makna yang tersembunyi. Pertanyaan yang pertama dan 2, kalau kita belajar tentang kata kasih ini, ada kata phileo dan kata agape. Tuhan Yesus bertanya dengan menggunakan agape, itu kasih yang tidak bersyarat. Atau pertanyaannya gini, "Apakah Petrus, kamu mengasihi aku tanpa syarat?" Petrus hanya menjawab, "Aku dapat mengasihimu seperti seorang sahabat." Jawabannya sama sampai 3 kali. Sampai yang ketiga, Tuhan Yesus menurunkan derajat kasihnya, dengan kata phileo yang sama. "Apakah Petrus, apakah kamu mengasihi aku seperti seorang sahabat?" Kalau ditarik dari kisah ini, Tuhan Yesus ingin menjadi sahabat dari Petrus. Tuhan Yesus ingin kita menjadi sahabatnya, dan Tuhan Yesus sangat merindukan kita menjadi seorang sahabat. Waktu kamu mungkin pada masa ini memiliki seorang sahabat, pasti sahabat itu akan berbagi cerita pengalaman dalam kehidupannya, dan kamu pasti tahu cerita dari kisah sahabatmu itu. Tuhan Yesus hampir sama, ketika Dia ingin menjadi sahabat kita ingin menceritakan pengalaman hidup kita pada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kamu? Mungkin sekian lama kamu terasa bosan di rumah dan tidak ada lawan bicara, ibarat bosan banget. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mau jadi sahabat kamu. Kamu boleh ceritakan semuanya, keluh kesah kamu, mungkin kebosanan kamu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan juga mendengarkan setiap doa-doa kita, keluh kesah kita. Ingat hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus ingin menjadi seorang sahabat. Kamu bisa menceritakan apa saja yang kamu gumuli atau permasalahkan dalam kehidupanmu. Mungkin masalah keluargamu, masalah pelajaran mungkin, atau masalah dengan yang lain.
kamu boleh cerita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mau mendengarkan doa-doamu. Yuk, nah, pagi ini kita diingatkan tentang bagaimana menjadi seorang sahabat. Ya, Tuhan Yesus juga ingin menjadi sahabat bagi kamu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kamu.